semuanya masih semangat. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran pada hari ini, saya mau ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, ketua kelasnya Vicky Abdul Latif, silakan memimpin doa. Baik Pak, ayo teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada yang masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, sebelum kita memulai mata pembelajaran hari ini, Bapak ini maksud terlebih dahulu ya. Kiki Hadir. Asep Hadir. Joko Hadir. sepertinya hadir semua ya di sini. Alhamdulillah, rajin semua. Oke, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan suatu hal. Apakah kalian masih mengingat materi minggu lalu yang kita bahas? Masih Pak. Coba Kiki, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Belajar ekosistem Pak. Bisa jelaskan apa itu ekosistem? Lupa Pak. Gimana nih sesuai dengan sekarang? Ada yang ingat apa itu ekosistem? Tidak ada Pak. Oke, Bapak akan jelaskan sekali lagi untuk supaya kalian semua dapat mengingat. Sebaiknya ingat ya, karena ini akan keluar dalam materi ujian. Ekosistem ialah satuan gabungan dari beberapa makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Mereka tidak hanya berhubungan dengan makhluk hidup lainnya, tetapi juga dengan lingkungan hidup mereka yang dimana menimbulkan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Contohnya seperti lingkungan sawah yang dimana terdapat padi dan juga rumput, yang di sana tikus dapat memakan padi atau rumput begitu untuk memenuhi kebutuhan makan tikus tersebut. Oke, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang ekosistem yang minggu kemarin, Bapak ingin menunjukkan suatu gambar tentang bagian dari ekosistem itu. Ini dia. Kelihatan semuanya? Lihat Pak. Bisa baca apa ini? Rantai makanan. Tepat sekali. Ini adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan suatu hubungan timbal balik yang paling dasar dalam suatu ekosistem yang ada. Pertama, di sini kita bisa lihat ada produsen. Produsen itu ialah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri tanpa perlu mengambilnya dari makhluk lain. Contohnya di sini seperti padi atau rumput. Karena produsen pada umumnya semuanya ialah tanaman. Rama tahu ini apa? Padi. Apa? Padi. Oke, pas sekali di padi. Berikutnya ada konsumen tingkat awal atau tingkat 1, di mana konsumen tingkat 1 ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia memakan produsen atau tanaman. Biasanya konsumen tingkat 1 ini ialah omnivora, pemakan segalanya, ataupun herbivora, pemakan tumbuhan. Oke, Kiki, ini binatang apa? Binatang tikus Pak. Tikus? Iya. Oh, pas sekali. Setelah itu tikus akan dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini sebagian besar ialah karnivora, yaitu pemakan konsumen tingkat pertama. Yaitu di sini kita bisa lihat ular memakan tikus. Oke, berikutnya ada konsumen tingkat 3 atau tingkat atas. Oke, konsumen tingkat 3 atau tingkat atas ini bisa kita lihat adalah seekor burung elang yang memakan ular dengan cara mengambilnya lalu menjatuhkannya dari ketinggian sehingga ular itu tidak berdaya. Lalu setelah kita melihat konsumen tingkat 3 atau tingkat akhir,
semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati, maka setelah elang atau konsumen tingkat akhir ini mati atau termangsa oleh makhluk lain, mayatnya akan dikerumuni atau diproses oleh yang namanya pengurai. Pengurai ini terdiri dari jamur, bakteri, yang dimana bangkai dari elang ini akan diuraikan di dalam tanah untuk menghasilkan humus atau kompos yang berguna untuk tanaman supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Oke. Jadi baik-baik ya semuanya. Ini adalah rantai makanan. Jadi tingkat awal dari sebuah ekosistem. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua. Masih menyangkut tentang ekosistem, tapi di sini Bapak akan menunjukkan tentang miniatur kecil sebuah ekosistem. Nah, semuanya apa bisa terlihat dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa. Ini adalah contoh miniatur dari sebuah ekosistem. Di sini ekosistem yang Bapak ambil adalah ekosistem hutan. Di sini bisa kita lihat beberapa makhluk hidup yang tumbuh bersama dengan beragam jenis. Mereka hidup berdampingan dengan lingkungan, dengan tanaman, dan juga dengan alamnya. Bisa kita lihat di sini tikus sedang makan padi atau rumputan. Lalu kita bisa lihat ular sedang memperhatikan tikus untuk mencari kesempatan untuk memakan tikus tersebut. Nah, selain ada padi, tikus, ular, dan juga burung, di sini juga ada makhluk lainnya, yaitu bisa kita lihat rusa. Nah, rusa ini bisa masuk ke dalam konsumen tingkat awal, di mana ia adalah pemakan tanaman atau rumput. Lalu di sini bisa kita lihat ada raja hutan, yaitu singa, di mana singa ini dalam suatu ekosistem dia merupakan predator tingkat puncak, di mana dia memakan konsumen tingkat awal maupun tingkat kedua seperti rusa ini dan juga dia bisa terkadang memakan ular ini. Oke, setelah kita melihat dengan sesama miniatur ekosistem yang Bapak buat ini, kita akan masuk ke dalam sesi latihan. Oke, murid-murid semua, ini merupakan soal yang harus kalian jawab untuk sesi latihan kali ini. Kalian harus menjawab soal yang ada di papan tulis ini dalam lembar kerja serba didik yang akan Bapak bagikan. Oke, murid-murid semua, apakah sudah selesai mengerjakan soal yang Bapak berikan? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu silakan pulang kembali. Oke, karena semua jawaban sudah terkumpul, akan kita bahas jawaban yang dari soal yang Bapak berikan di papan tulis. Yang pertama, sebutkan hewan tingkat 1 dalam sebuah rantai makanan. Nah, jawabannya itu ialah binatang pemakan tanaman atau sektor herbivora seperti tikus, rusa, maupun serangga seperti jangkrik dan lainnya. Lalu jawaban untuk soal yang kedua yang ada di papan tulis, sebutkan hewan tingkat 3 dalam sebuah rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan hewan tingkat 3 itu ialah makhluk karnivora, yaitu makhluk pemakan hewan lainnya atau daging.
Yang mendapatkan nilai sempurna ialah Joko. Mari kita selamat Joko, kamu mendapatkan nilai sempurna. Siwa. Oke. Kesimpulan dapat kita ambil dalam materi pada hari ini adalah semua makhluk hidup memiliki keterkaitannya satu sama lain, meskipun makhluk hidup itu memiliki jenis yang berbeda-beda, dan juga makhluk hidup memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Contohnya, misalkan manusia menembak pohon sembarangan di hutan secara berlebihan, maka itu akan berdampak kepada kelinci, rusa maupun serangga, karena dengan menebang pohon sembarangan maka lingkungan tempat tinggal mereka akan gersang sehingga tumbuhan akan sulit untuk tumbuh di sana. Lalu itu juga akan berdampak kepada singa, elang, dan juga makhluk-makhluk karnivora lainnya, karena mangsa mereka semakin hari semakin sedikit karena tidak bisa berkembang biak karena kekurangan makanan seperti tanaman atau buah-buahan. Oleh karena itu alangkah pentingnya kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita, untuk mulai peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar lingkungan kita, agar menjaga keberlangsungan hidup ragam hayati yang ada di muka bumi ini. Sekian